Halo rekan-rekan semua, kami dari kelompok 7 Sistem Informasi Manajemen akan menjelaskan sistem pemerintahan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik yang kami pilih. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang merupakan organisasi pemerintah daerah yang membantu tugas pelaksanaan Wali Kota Magelang. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kewenangan pemerintah Kota Magelang di bidang lingkungan hidup, pengelolaan sampah, keindahan kota, penerangan jalan umum, dan pengelolaan pemakaman. Dengan diadakannya reformasi birokrasi, pemerintah dituntut untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menghapus eh, patologi birokrasi seperti korupsi. Berdasarkan informasi yang kami dapat, DLH Kota Magelang ini pernah mendapatkan penghargaan pada tahun 2022 terkait dengan sistem pengelolaan pemerintah berbasis elektronik atau EGOV. SPDE atau EGOV yang dimaksud adalah simple atau dalam artian lain itu diartikan sebagai sistem pemakaman online yang dibuat oleh pemerintah DLH Kota Magelang yang bertepatan itu di TPU Giriloyo. Inovasi sistem pemakaman online atau SIMPL merupakan inovasi berbasis aplikasi website yang dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang, yaitu bertujuan untuk pelayanan administrasi dan berfungsi untuk database dari sistem pemakaman online ini. Inovasi ini dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang karena adanya banyak laporan dari masyarakat terkait retribusi dari oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak sesuai dengan aturan yang ada, lalu adanya pelayanan yang tidak optimal. Jadi adanya inovasi ini, pemerintah Kota Magelang mencoba untuk memberikan solusi dari adanya keluhan dari masyarakat, yakni dengan sistem aplikasi pelayanan makam online ini atau SIMPL yang berguna untuk pelayanan yang lebih optimal dan efektif. Inovasi Simple mempunyai 3 aspek, yaitu pelayanan administrasi dapat dilakukan secara online, dan yang kedua ada pembayaran retribusi melalui cashless, yaitu melalui bank jateng, dan yang ketiga ada pendataan pemakaman yang dilakukan secara teratur dan juga komprehensif. Inovasi Simple mempermudah pelayanan administrasi secara online yang tadinya bekerja secara 5 hari sekarang menjadi 2 hari kerja. Melalui pelayanan Simple, pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan juga bebas pungli. Teman-teman, untuk hasil SPB-nya kita akan tampilkan setelah ini. Oke teman-teman, jadi untuk membuka website kalian bisa mengaksesnya di laman dlh.magelangkota.go.id dengan ketik aja simple atau sistem pemakaman online Kota Magelang. Jadi bisa dilihat untuk tampilan pertamanya itu udah ada terlalu simpel aja ya, dan terlalu sederhana banget, dan menurut kelompok kami kurang informatif karena tidak ada petunjuk yang secara jelas bagaimana cara menggunakan website ini dan bagaimana mengakses layanan ini. Tetapi kami sangat salut dengan adanya sistem ini karena salah satunya menggunakan metode peta heat map. Jadi kalau diklik langsung menuju ke daftar pemakamannya dan lokasi pemakamannya, namun di dalam sistem ini tuh masih kebentuk terjadi satu aja, jadi belum terbentuk secara dashboard atau menu home, menu perizinan, dan menu kotak saran. Jadi tidak dijelaskan secara jelas mengenai hal itu. Selanjutnya, apabila dilihat dari sumber daya keuangan, untuk mengembangkan inovasi ini, DLH Kota Magelang merogoh uang hingga 50 juta 919 rupiah pada tahun 2020 yang berasal dari sumber anggaran pendapatan daerah Kota Magelang. Jumlah makam di TPU Giriloyo saat ini mencapai 2.862, dan jika dikaitkan dengan pengguna aplikasi web tersebut, di dalam web tersebut terbaca bahwa pengguna web tersebut mencapai 6.000 sekian pengguna. Namun di luar itu pastinya terdapat kekurangan dari web ini. Untuk kekurangan website Simple hingga saat ini adalah, yang pertama adalah kurangnya sosialisasi, sehingga masyarakat kurang mengetahui keberadaan website Simple tersebut. Yang kedua adalah masyarakat yang menggunakan website Simple harus mengurus kembali berkas-berkas ke kantor TPU Giriloyo
guna menyertakan bukti-bukti dokumen jenazah yang ingin dimakamkan di sana. Yang ketiga adalah masih berkaitan dengan yang nomor 2, karena kurangnya sosialisasi, masyarakat lebih sering langsung datang ke kantor daripada menggunakan aplikasi website tersebut. Nah, jadi itu teman-teman, karena ada interface yang kurang menarik dan kurang dapat dipahami, kelompok kami membuat interface yang lebih menarik dan lebih terintegrasi sistemnya antara daerah Kota Magelang dan pemerintah yang bekerja sama dengan daerah Kota Magelang. Berikut adalah interface dari kami. Untuk selanjutnya, sebagai bentuk langkah solutif dari kelompok kami menawarkan untuk merubah nama Simple atau sistem pemakaman online menjadi Pomola atau pelayanan pemakaman online layak dan terpadu. Untuk desain dari Pomola sendiri mungkin kurang lebih sama dengan desain dari website Simple sebelumnya. Namun yang berbeda di sini mungkin terkait dengan gambaran desain blog, di mana desain blog yang ada di aplikasi Pomola ini terkesan lebih sederhana dan mungkin lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam website Pomola juga menyajikan peta yang dapat memudahkan para pengakses untuk mengakses makam yang ingin mereka cari. Selain desain blog tadi, dalam website Pomola juga menyajikan peta yang dapat memudahkan para pengakses untuk mengakses makam yang ingin mereka cari. Bagian yang mungkin menarik dari website ini mungkin adalah adanya fitur cari nama, di mana adanya fitur tersebut dapat memudahkan para pengakses untuk mengakses atau mencari nama orang meninggal yang ingin mereka cari. Selanjutnya masuk pada bagian persyaratan, di mana di sini terdapat 2 persyaratan yang digunakan. Yang pertama persyaratan untuk warga Kota Magelang dan yang kedua persyaratan untuk warga Kota Magelang. Nah, persyaratan untuk warga Kota Magelang sendiri ada 5. Yang pertama, fotokopi KTP orang yang meninggal, kemudian ada fotokopi KK yang meninggal, kemudian ada fotokopi KTP ahli waris, kemudian ada surat keterangan pemeriksaan jenazah, dan yang terakhir adalah materai 10.000 satu lembar. Kemudian untuk persyaratan bagi warga yang keluar Kota Magelang itu kurang lebih sama. Mungkin tambahnya di sini adalah adanya surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Lalu pada pengisian data pemohon ini, pemohon diminta untuk mengisi seperti nama pemohon, nomor telepon HP, lalu ada email, lalu ada pilihan layanan pertama. Pilihan layanan pertama ini ada pemilihan tanah makam baru, pemilihan tanah makam tumpangan, dan pemesanan petak makam. Lalu selanjutnya pada pilihan data ahli waris diminta untuk mengisi seperti nama lengkap, data pribadi seperti NIK, nomor telepon, alamat, dan asal dari kabupaten atau kota Magelang. Lalu setelah semua data telah diupload, akses diminta untuk mengirim semua data tersebut seperti pembayaran yang sebelah. Jika sudah, semuanya akan masuk ke dalam sistem pemakaman. Oke, selanjutnya ada layanan perpanjangan. Di sini kalian bisa memilih 4 aspek, yaitu ada layanan perpanjangan makam, ada penggunaan tanah makam, lalu ada tanah makam tumpangan, dan juga yang keempat ada pemesanan peta makam. Di layanan perpanjangan ini terdapat data-data yang harus diisi. Yang pertama itu ada surat izin lama, yang kedua ada nama mendiang, dan juga ada ahli waris. Pada akhir layanan di web Pomola ini terdapat layanan aduan, di mana kalian bisa mengirim aduan dengan mengirim nama, nomor handphone, saran, dan juga bisa langsung mengeklik kirim. Lalu di bagian layanan aduan juga terdapat alamat DLH Kota Magelang, dan juga ada nomor telepon dan juga ada nomor WA. Terima kasih.